Kasih setianya melebihi yang dapat kita rasakan. Mari terus berharap hanya di dalam Tuhan, Bapa kita yang ajaib. Halo semua, kasih kemurahan Tuhan terus mengalir untuk setiap kita yang berharap kepada Bapa. Amin. Saat ini saya mau membagi kebenaran dari roti hidup yang Tuhan titipkan buat saya, dan saya mau berbagi juga buat kita semua yang mendengarkan. Dari Mazmur pasal 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Jadi di sini bisa dibukakan, selama kita terus berpegang teguh sama Tuhan, maka hal apapun, dalam bentuk apapun, ingin menyerang, ingin menjatuhkan kita, tapi kita gak akan jatuh dengan begitu gampangnya. Bukan karena kita kuat atau karena kita banyak pengalaman, tapi tetap karena ada Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh terus mengandalkan Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, Tuhan yang memerintah hidup kita. Kita yang ikut apa maunya Tuhan, bukan ikut apa maunya pikiran kita, perasaan kita, apalagi keegoisan kita. Mungkin sih kalau dibaca terlihat simpel, tapi sebenarnya dalam sehari-hari sangat tidak begitu gampang untuk tetap memposisikan Tuhan yang teratas di hidup kita. Oke, kalau dalam acara-acara rohani semua orang akan memposisikan Tuhan yang teratas. Tapi kalau di dunia sekuler, kalau dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, sekolah, pendidikan, ya sering kali kita mengutamakan apa yang nyambung. Tuhan sama pendidikan nyambungnya apa? Tuhan sama bisnis nyambungnya apa? Tuhan sama pekerjaan nyambungnya apa? Mungkin kita mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan bukan yang terutama yang memimpin kita dalam berbagai aktivitas itu. Dalam pendidikan, ya akan sangat lumrah mengandalkan otak sendiri, karena namanya pendidikan, belajar. Emang dengan berseru Tuhan baik, kita langsung mengerti semua tentang pendidikan itu, kita langsung bisa menghafalnya, kita langsung bisa misal lancar berbahasa Inggris dengan hanya sebut nama Tuhan? Enggak kan? Ya pastilah yang kita utamakan ya pikiran atau kecerdasan, otak. Dalam dunia usaha, bisnis, ya pasti yang kita utamakan gimana trik-triknya, cari dari internet gimana bisnis yang berhasil, tanya sama orang yang sudah berhasil sebelumnya bagaimana bisa berhasil mengelola bisnis, atau baca-baca buku tentang bisnis, literatur tentang bisnis, terus mulai mencari barang-barang untuk memenuhi tempat bisnis. Ya sering kali Tuhan kita tempatkan di posisi kesekian, ya kita akan menganggap apa yang dibutuhkan oleh
aspek itu, ya itulah yang kita tunjukkan. Misal di dunia pendidikan yang dibutuhkan adalah otak dan kecerdasan, ya itulah kita gali. Terus dalam dunia bisnis, usaha, yang dibutuhkan adalah pengalaman dan tahu trik-triknya. Dan emang mana bisa kita hanya sebut nama Tuhan terus kita langsung tahu trik tentang bisnis, kita langsung tahu di mana barang-barang grosir yang gak begitu mahal sehingga kalau kita jual kembali di usaha ada keuntungan. Ya emang gak masuk logika sih kita menomorsatukan Tuhan untuk hal-hal demikian kan. Di dunia pekerjaan apapun, ya kita akan mengutamakan yang pekerjaan itu butuh apa. Di dunia pertambangan, di dunia pekerjaan bagian listrik, telkom, atau perbankan, atau minyak dan gas, ya kita nggak bisa lebih berhasil di situ dengan hanya menyebut aja nama Tuhan. Ya nggak bisa. Yang kita utamakan ya apa yang dibutuhkan oleh aspek itu pasti, itu sudah pasti. Tapi di sini Tuhan bukakan, bukan maksudnya dalam semua aspek kita hanya sebut nama Tuhan atau kita hanya berdoa doang, kita hanya imani doang, terus kita nggak lakukan apa yang dibutuhkan sama aspek itu. Enggak, itu salah juga. Justru karena kita tahu kita butuh kecerdasan, kita butuh kepekaan, kita butuh tips dan trik dalam usaha, kita butuh koneksi, kita butuh mungkin bantuan pinjaman dana untuk usaha dan sebagainya, atau kita butuh otak yang cerdas dalam dunia pendidikan yang lagi sekolah dan sebagainya. Begitu luas sekarang dunia bisnis, dunia kesehatan, dunia pekerjaan, begitu luasnya, begitu cepatnya, pesatnya berkembang. Tapi di sini Tuhan ingatkan, sertakan Tuhan dalam setiap aspek kegiatan kita, karena Tuhanlah yang menambah-nambahkan lebih dari manusia pada umumnya yang bisa diusahakan sama manusia itu. Tuhan akan berikan hikmat lebih, kreativitas lebih, trik lebih daripada apa yang tertera hanya di buku, dari media sosial, atau masukan-masukan orang sekitar. Tuhan pasti bisa kasih ide ke kita, bisa kasih pemahaman-pemahaman yang baru ke kita, supaya kita jauh di atas rata-rata, supaya kita jauh lebih berhasil, jauh lebih sukses. Karena kembali lagi, Tuhan adalah sumber segala sumber. Bukan berarti kita gak berjuang, kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus lakukan bagian kita, belajar, bergerak, mencari masukan, pengetahuan. Dan di dalam usaha kita itu, kalau kita menyertakan Tuhan, Dia akan memberkati dengan menambah-nambahkan lebih lagi apa yang terbaik buat kita, apa yang terbaik untuk masa depan pekerjaan kita, apa yang terbaik untuk masa depan usaha kita. Jadi jangan mengkotak-kotakkan kapan kita gunakan Tuhan, kapan kita nggak gunakan. Enggak, dalam semua aspek Tuhan itu fleksibel, Dia mau terus menyertai kita. Karena di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau pekerjaan, pendidikan, bisnis, usaha itu di jalan yang benar dan itu baik untuk kita minimal, Tuhan pasti berkati dong. Kan kita anaknya. Dan Tuhan berkati bukan hanya sebatas berkat berupa hasil dari usaha itu. Enggak, Tuhan akan berkati pikiran kita supaya ada ide-ide terbaru yang lebih beda, yang lebih kreatif, yang lebih unik, yang lebih inovatif daripada kebanyakan orang. Sehingga cepat lambat akan terlihat, wah, memang ada Tuhan di balik ini. Bukan maksudnya mengandalkan orang pintar atau simsalabim, enggak.
Sehingga kedepannya kita bisa bersaksi, semua karena Tuhan. Kita lakukan bagian kita, dan Tuhan juga melakukan bagiannya Dia. Jadi harus beriringan. Seperti kaki kalau melangkah, yang kanan melangkah, setelah itu yang kiri, yang kanan melangkah, setelah itu yang kiri. Gimana rasanya kalau yang melangkah itu cuma sebelah aja? Bisa nggak melangkah? Yang enggak, lompat-lompat. Terus lama-lama kaki yang sebelah yang digerakkan bisa tumbang kecapean, dan kaki yang tidak digerakkan bisa kaku. Ya begitu juga kalau kita hanya menggerakkan diri kita, otak kita, kepintaran kita, pengalaman kita, hikmat kita secara manusia, kita hanya gunakan itu dalam semua aspek hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keseharian kita, dalam hidup berumah tangga juga. Kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri, ibarat berjalan hanya menggunakan satu kaki. Apa bisa berjalan dengan mulus, dengan baik? Yang ada lama-lama jadi gak bisa jalan, kelelahan yang satu itu karena gak bisa jalan. Itu pun bukan berjalan namanya, loncat kakinya. Mana bisa satu kaki jalan, harus dua kaki digerakkan baru itu dikatakan jalan kan. Jadi ayo, kalau kedepannya kita mau pendidikan kita jalan mulus, usaha, bisnis, pekerjaan jalan mulus, itu kalau kita sertakan Tuhan bersamaan, bukan kita lebih di depan, tapi bersamaan, bersinergis. Mari kita bersinergis dengan kasih-Nya Tuhan, dengan hikmat-Nya Tuhan, dengan kepintarannya Tuhan. Jelas Tuhan lebih pintar dari kita. Bukan karena di surga gak ada rumah sakit, atau di surga gak ada dunia usaha seperti di bumi, bukan berarti Tuhan gak tahu. Hello, Tuhan yang menciptakan semua, Dia tahu semua di mana titik-titik supaya kita lebih sukses, lebih berkemenangan, asalkan menyertakan Dia dalam setiap aspek hidup kita. Jadi yang pertama, sertakan dulu Tuhan, baru kita melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya, membukakan hikmat, plus Tuhan berikan kita kekuatan lebih juga supaya kita lebih kuat dalam menjalani setiap proses itu, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun lah itu keseharian kita. Gak apa-apa, Tuhan gak batasi kita pekerjaannya apa. Tuhan akan tetap memberkati tukang gosok, atau tukang bangunan, atau tukang obat-obatan, atau tukang jasa. Tuhan akan tetap memberkati sama, gak akan dibeda-bedakan berdasarkan status pekerjaan, berdasarkan strata, berdasarkan tabungan atau keuangan. Tuhan gak bedakan itu, karena kita diciptakan sama. Dari awal kita diciptakan sama, dan kasih-Nya itu sama buat semuanya. Kitanya yang membuat beda. Ada orang yang mengandalkan Tuhan, ada orang yang merasa gak butuh Tuhan, ada orang yang cari Tuhan kalau udah mentok di pekerjaannya, di pendidikannya. Ada juga orang yang sebelum memulai aktivitas usaha, pendidikan, pekerjaan, dia andalkan Tuhan. Jadi kita pribadi yang bisa membuat beda takaran campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena kembali lagi, Tuhan itu sopan. Dia gak akan maksa. Kalau kita gak minta kekuatan atau hikmat dari Tuhan dalam aspek pekerjaan, usaha, ya Tuhan gak akan maksa. Tuhan akan tetap menunggu kita, melihat kita, sampai benar-benar kita izinkan Tuhan ambil kendali dan menyertai kita dalam setiap aspek itu. Karena kalau Tuhan paksa tunjukkan jalannya, tetap aja kalau kita gak buka hati, gak buka pikiran kita, kalau tetap kita bertahan sama pola pikir sendiri atau niat hati sendiri, ya kita malah anggap jalan yang dibuka Tuhan itu seperti jalan buntu malah, atau jalan yang salah. Kalau kita gak buka, kalau kita gak fleksibelkan roh kita untuk mau dibentuk sama Tuhan, untuk mau dibantu sama Tuhan, bahayanya nanti kita anggap bantuan Tuhan itu menjadi
penghambat malah. Kita maunya ini, tiba-tiba Tuhan arahkan ini, kita malah apaan ini, kok jadi terhambat. Kita malah kayak bisa menengking, jangan sampai jalan seperti itu kejadian, ide seperti itu dilakukan walaupun sempat terbersit, sempat dibuat terbersit sama Tuhan. Tapi kalau kita belum mau buka hati, belum mau buka pikiran kita, fleksibel pada ide dari Tuhan juga, penyertaan dari Tuhan juga, ya nggak akan nemu. Ibarat tadi, kaki yang nggak digunakan, kaki yang sebelah ibarat itu Tuhan nggak kita sertakan, ya akan stuck di situ. Ibarat kaki yang sebelah ketekuk aja, dan kaki yang sebelah yang sok jalan kuat, ibarat kita dengan kekuatan kita, malah akan kelelahan akhirnya. Karena kembali lagi kita nggak punya kekuatan, hikmat kita terbatas, bahkan duit kita terbatas. Emang ada orang di dunia yang duitnya mengalir terus tanpa henti? Ya enggak, pasti ada batasnya, tergantung seberapa berhasil usahanya. Emang ada mata uang tak terbatas? Enggak kan? Mata uang ya ada nilainya, tetap sama. Uang 100.000 yang dipunyai miliarder, 100.000 juga orang kerja standar ada. Emang ada miliarder mata uangnya 500.000? Ya belum ada, ya sama. Cuma nominalnya aja yang beda, tapi sama. Semua nilainya itu terukur, terbatas. Jadi ayo, kalau kita mau dalam hidup kita, apapun yang kita rencanakan, yang kita harapkan, atau dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia bisnis, usaha, itu dapat berjalan lebih baik dan lebih baik ke depannya, bahkan lebih di atas rata-rata kebanyakan, ya kalau kita bergerak, berjalan bersama Tuhan, bersama tuntunan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan. Karena itu kerinduannya, Bapa kita sangat rindu memberkati kita lebih dan lebih, membukakan kesempatan promosi yang baru lebih dan lebih lagi, asal kita memang terus berharap dan melekat sama Bapa. Ini juga menegur saya, karena sering sekali, ya seperti yang saya pernah bilang tadi, sering sekali kita merasa apa yang hal itu butuhkan, yaitulah kita aktifkan. Jadi kalau di dunia pendidikan, yang menurut kita yang perlu kita aktifkan ya otak. Sedangkan sebenarnya kita perlu mengaktifkan penyertaan Tuhan dulu bersama otak kita. Dan otak kita itu diberkati lebih lagi sama Tuhan. Seperti itu seharusnya. Dalam dunia usaha, kita hanya merasa butuh tips-tips cara berusaha atau modal usaha, atau koneksi membantu usaha kita. Yaitu orang dunia gak kenal Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, ya kita andalkan Tuhan, kita sertakan Tuhan, kita minta kekuatan hikmat dari Tuhan dalam usaha kita itu. Dan kita juga melakukan bagian kita, tetap cari pengalaman, tetap cari trik, tetap belajar juga dalam usaha. Dan Tuhanlah yang memberkati baik pikiran kita, memberikan kita hikmat lebih, dan membukakan pintu-pintu ke depannya supaya usaha kita lebih lancar, dan membukakan rezeki supaya modal usaha kita jauh lebih banyak daripada yang sudah kita persiapkan atau kita pinjam misal. Jadi ayo kita berjalan bersama Tuhan. Seperti manusia, baru jalannya bisa benar kalau pakai dua kaki. Kalau pakai satu kaki, yang satunya kelelahan, yang satunya kaku, dan akan lama nyampenya, bisa gak nyampe-nyampe malah. Kalau kaki yang satu kelelahan, istirahat dulu, gak nyampe-nyampe, boro-boro istirahat, oke, bisa cedera lama-lama. Kalau loncat, bayangkan satu kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kaki loncat terus sampai setengah jam, kuat gak sampai setengah jam loncat terus? Atau sampai 1 jam? Ya enggak, cedera yang ada. Jadi benar-benar saya sangat diberkati dari kebenaran ini. Ayo dalam apapun itu, kita jangan mengkotak-kotakkan atau melogikakan Tuhan hanya bisa ini, Tuhan hanya bisa memberkati secara roh, secara doa. No, otak kita dari Tuhan, Dia sanggup memberkati. Semua anggota gerak kita dari Tuhan, Dia sanggup memberkati supaya kita bekerja lebih baik.
Jadi ayo bersinergi, menyertakan Tuhan, berjalan bersamaan dengan semua aspek hidup kita. Jangan sok jalan dengan satu kaki, atau jangan berjalan dengan kaki yang pincang. Dengan tidak menyertakan Tuhan sama dengan pincang. Akhirnya jalan-jalan kita, usaha kita, kepintaran kita, semuanya akan pincang. Dan kalau pincang pasti gak maksimal jatuhnya. Bukan masalah ngata-ngatain orang yang ada masalah dengan kesehatan kaki, enggak, itu gak apa-apa. Tuhan juga pasti berikan kekuatan lebih. Tapi ini maksud saya, kalau Tuhan memang mau berjalan bersama kita, kenapa kita gak menyertakan Tuhan? Kenapa kita memilih berjalan dengan satu kaki, dengan pincang? Gak akan nyampe juga. Jadi ayo kita sertakan Tuhan. Bahkan di ayat 2 ini, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Dan di sini benar-benar dalam apapun aspek kehidupan kita, di dunia pekerjaan, dunia usaha, bisnis, pendidikan, begitu banyak niat-niat jahat atau serangan-serangan yang ingin menggagalkan keberhasilan kita, menggagalkan kemajuan kita dalam profesi, misal naik level kita di dunia kerja. Begitu banyak hal yang ingin merintangi kita, belum lagi tipu daya si iblis yang ingin menggagalkan kita supaya kita nggak sukses, nggak berhasil. Dan di sini kalau benar-benar andalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap aspek tadi, nggak mengkotak-kotakkan Tuhan hanya bisa disertakan kalau doa kesembuhan, Tuhan hanya bisa disertakan kalau doa mengusir setan, Tuhan hanya bisa disertakan kalau mendoakan yang kerasukan, yang sakit, atau yang gak sembuh-sembuh secara medis baru Tuhan kita sertakan. Enggak, Tuhan itu omnipresent, dia bisa hadir di aspek apapun. Dan gak ada yang melebihi hikmat Tuhan, gak ada yang melebihi kepintaran Tuhan, kekuatan Tuhan, berkat yang Tuhan bisa berikan, gak ada yang bisa melebihi. Apalagi kasih dari Tuhan, gak ada yang bisa melebihi, gak ada yang bisa menyamakan, gak ada yang bisa copy paste. Jadi di sini kalau mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek, semua penjahat, musuh yang ingin melawan, yang ingin menjatuhkan atau seolah memakan daging, memakan kesuksesan kita, memakan hasil pekerjaan kita. Di sini dikatakan mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Karena kita nggak tahu, jarak pandang kita itu terbatas ke depannya. Kita nggak tahu kalau dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam dunia usaha kita misal, kita nggak tahu di depan itu banyak tantangan yang ingin menyerang, menjatuhkan, menghancurkan, melemahkan, menggagalkan. Banyak. Karena di hidup ini gak ada yang 100% mulus, enggak. Jalan aja kadang ada yang bolong-bolong, apalagi jalan kehidupan. Itu memang ya sudah semestinya. Musim aja berganti, mana ada kering terus, enggak kan? Jadi kalau kita menyertakan Tuhan dalam aspek apapun, musuh-musuh kita yang ingin menjatuhkan kita, mereka yang jatuh sendiri, mereka yang tergelincir sendiri, mereka yang babak belur sendiri, karena ada Tuhan yang jadi tameng kita dalam dunia kerja kita, dunia usaha kita, dunia bisnis kita, dunia pendidikan kita, dunia keluarga kita, keseharian kita. Ada Tuhan di depan kita yang menjadi perisai kuat yang gak bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi yang ingin menyerang kita, menyerang Tuhan dulu. Secara logika ada nggak yang bisa mengalahkan Tuhan? No. Jadi ayo kita berjalan bersamaan dengan Tuhan dalam segi apapun. Jangan mengkotak-kotakkan Tuhan, seakan Tuhan hanya bisa ini, nggak bisa itu. Kita yang nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu. Ayo, jangan pilih pincang ya. Pilih jalan yang baik bersama Tuhan. Terus di Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun
tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi di sini diberi pengertian, manusia yang ingin menyerang kita atau oknum komunitas atau tipu muslihat si jahat, si iblis yang ingin menyerang kita, mereka pasti menggunakan senjata penyerangan. Bahkan si jahat yang ingin menyerang kita menggunakan senjata kejahatan atau semua senjata-senjata negatif di luar Tuhan lah intinya. Tapi kita pasti menang atas peperangan karena kita memang lebih dari pemenang. Sebelum kita lahir Tuhan sudah gariskan itu. Dan kita pasti menang atas peperangan hanya dengan memegang atau membawa senjata iman. Senjata kepercayaan kita yang penuh, tanpa celah, tanpa ragu-ragu, tanpa setengah-setengah di dalam Tuhan. Karena kembali lagi, Tuhanlah yang berperang untuk kita. Kalau kita sertakan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi perisai kita, yang berada di depan wajah kita ibarat. Jadi kalau ada yang mau nonjok kita, nonjok usaha kita, nonjok bisnis kita, nonjok pekerjaan kita, nonjok keluarga kita, perisai Tuhan itu buat semua serangan itu mental, ketolak. Karena emang ada yang bisa ngalahin Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau kita nggak gunakan perisai Tuhan, kita nggak sertakan Tuhan lebih dulu di semua aspek hidup kita, ya udah. Kalau ada yang mau nonjok kita, ya ketonjok. Karena jarak pandang kita untuk melihat tantangan atau serangan atau tipu muslihat iblis, bisa aja kita nggak tahu. Kita nggak sepeka itu. Jarak pandang kita ya sebatas jarak pandang mata jasmani melihat. Kita nggak tahu niat hati orang kan. Kita nggak tahu niat busuk orang. Orang di depan kita kelihatan baik. Bisa aja dia punya niat nggak baik di hatinya. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Apalagi tipu muslihat si iblis, si jahat. Dia nggak nyerang kita dengan hal yang mengerikan, dengan godaan manis. Digodalah kita dari hal-hal yang akhirnya membuat kita terperosok. Melalui korupsi, melalui penyuapan, melalui penggelapan, pencucian uang, dan sebagainya. Yang lebih modern hari-hari gini, melalui investasi palsu. Terlalu banyak. Saham palsu, banyak banget. Dan bisa aja kita nggak bisa tahu. Tapi kalau Tuhan kembali lagi kita sertakan di semua aspek hidup kita, Tuhan yang akan menggagalkan, menghancurkan, menolak, buat mental semua serangan-serangan buruk itu. Karena tetap di dalam Tuhan, di dalam dekapan sayapnya Tuhan, kita aman, kita hangat di dalam kasih-Nya. Usaha kita hangat, pekerjaan kita hangat dibuat sama Tuhan. Ibarat kita dipeluk banget, dijagai banget sama Tuhan. Makanya setiap hari komitmen aja, jangan berdasarkan kita lagi butuh pertolongan Tuhan, jangan berdasarkan hati kita lagi menyala-nyala sama Tuhan. Enggak, karena bisa aja dalam proses hidup ini pikiran kita bisa aja nggak butuh Tuhan karena lagi mumet sama yang lain. Hati kita bisa aja lagi nggak merasa bergairah sama Tuhan karena hati kita lagi berkecamuk sama semua masalah. Jadi jangan berdasarkan apapun itu, tapi tetap sekali mengandalkan Tuhan, andalkan aja Tuhan. Tanpa rasa pun di hati kita untuk mengandalkan Tuhan. Nggak usah pakai rasa, apalagi pakai logika, lebih salah lagi. Merasa nggak butuh Tuhan pun bodoh amat. Yang penting Tuhan terutama kita cari, kita andalkan sebelum semua kita lakukan. Itu sudah garis wajib, itu sudah harga mati, nggak boleh ditawar. Jadi kalau pikiran kita mulai nawar-nawar, nanti deh doa atau cari Tuhan, pikiran lagi sakit, kepala lagi sakit, no, itu pasti dari iblis. Kalau hati kita merasa, hati lagi sedih, hati lagi banyak dosa, hati lagi banyak kekecewaan, hati lagi gak murni,
gak kudus. Bukannya Tuhan mau di hati yang kudus, yang sudah melepaskan dosa, yang sudah melepaskan kekecewaan, yang sudah melepaskan dendam. No, tetap kita datang sama Tuhan. Ingat kembali seperti Tuhan, seperti Bapa menerima anak bungsu. Dia gak tanya dulu anak bungsu itu udah kudus gak hatinya, udah bersih gak hatinya. Enggak, Tuhan tetap buka tangan lebar-lebar menerima. Jadi apapun keadaan kita, seenggak ada rasa pun untuk mau doa atau apalagi menyembah, tetap lakukan aja. Entah hanya 5 detik pun gak apa-apa, yang penting kita taat, tetap mendekat sama Tuhan. Nanti Tuhanlah yang membuat kita kembali bergairah, membuat kita kembali semangat, mengubahkan kita. Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Bukan kita berubah lebih baik dulu baru kita datang ke Tuhan. Itu salah. Itu pasti tipu muslihat si iblis juga untuk kita, atau tipu muslihat pikiran bodoh kita. Wow, puji Tuhan. Jadi benar-benar di ayat 3 ini, sekalipun banyak kepungan, hati kita gak takut. Sekalipun memang kalau jatahnya harus ada tantangan di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan kita, di dunia usaha, bisnis, dalam hubungan keluarga. Sekalipun memang sudah jatahnya harus ada tantangan dan proses, tapi tetap di sini tidak takut hatiku. Di ayat 3 ini dikatakan tidak takut hatiku. Dan dikatakan udah gak takut, malah tetap percaya. Bagaimana sedang ada masalah, sedang ada tantangan, himpitan, serangan, bertubi-tubi atas bawah kiri kanan, tapi tetap gak takut, tetap percaya. Ya, itu pilihan kita. Kalau kita memilih hati kita takut, hati kita tidak percaya sama Tuhan, ya terjadi sesuai iman kita. Jadi jangan pernah kepercayaan kita sama Tuhan atau hati kita dikendalikan sama keadaan kita. Keadaan sedang terhimpit, sedang diserang, sedang gak enak, sedang sakit, sedang apa, sedang itu, sedang lemes, sedang gak ada duit. Jangan pernah ditentukan hati kita. Hati di sini lebih ke roh kita. Roh kita di dalam Tuhan. Jangan pernah ciut oleh apapun. Iman kita di dalam Tuhan. Jangan pernah ciut oleh apapun. Oke, pernah sekali ciut, tapi langsung lari lagi ke Tuhan. Seperti kisah Yusuf yang mau digoda abis-abisan sama tante girang, istri Potifar. Yusuf tahu kalau dia meladeni, habislah imannya di dalam Tuhan. Habislah rohnya yang takut akan Tuhan. Dan ketika dia tahu itu akan menghancurkan rohnya, kepercayaannya, imannya sama Tuhan, dia lari. Lari maksudnya itu lari ke Tuhan. Lari dari pencobaan kembali ke Tuhan. Sekalipun pencobaan itu ada, tapi kita harus lari. Bukan lari dari kenyataan. Oke, proses itu tetap ada, tapi hati kita, roh kita, iman kita harus tetap lari sama Tuhan. Jangan kita taruh hati kita, iman kita di dalam masalah. No, masalah tidak akan membangun iman kita, akan menghancurkan malah. Jadi yang kita sembah mana? Tuhan atau masalah? Kalau kita lebih melihat masalah, melihat proses, melihat tekanan, sama aja kita menyembah masalah itu. Kita mentuhankan masalah itu. Makanya kenapa kebanyakan orang yang dalam masalah otomatis terpuruk. Yang dalam kesedihan otomatis makin sedih. Yang dalam penyakit otomatis makin lemah tubuhnya sama penyakit itu. Ya karena imannya, hatinya, pikirannya, fokusnya, pandangannya hanya melihat masalah itu, penyakit itu, tekanan itu. Sedangkan Tuhan bilang, halo, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apapun bebanmu, apapun penyakitmu, apapun tantangan hidupmu yang berat, datang ke Tuhan. Bawa kembali hatimu yang mungkin hancur, imanmu yang mungkin mulai goyah, bawa ke Tuhan, bukan ke masalah. Tuhan udah bilang loh di situ, tapi seringkali kita dikendalikan sama perasaan kita, baper.
Hukum baper itu hukum iblis, bukan hukum firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita tidak boleh terbawa perasaan, tapi terbawa oleh kebenarannya Tuhan itu. Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilur darahku kamu sembuh. Walaupun divonis dokter seperti ini, secara medis seperti ini, oke, itu nyata. Tapi tetap iman kita, roh kita, hati kita percaya Tuhan pegang kendali atas kesehatan kita, atas hidup kita, atas nyawa kita, atas keluarga kita, atas masa depan kita, atas apapun itu Tuhan yang berkuasa. Bukan dunia, bukan kenyataan medis, bukan kenyataan misal dalam dunia usaha, udah kena tipu, ibarat jatuh ketimpa tangga, buru-buru untung, harus bayar ini bayar itu karena kena tipu sama orang dalam sendiri lagi. Apa enggak benar-benar jatuh ketimpa tangga? Tapi Tuhan bilang di situ, ayo jangan lihat itu. Justru semakin kita hancur, lemah, ayo tetap langsung lari ke Tuhan. Seperti Yusuf, dia lari ke Tuhan. Jangan menikmati kelemahan kehancuran itu dengan melihat itu terus. Membungkuk melihat itu terus, makin bungkuklah hidup kita. Tapi lihatlah ke atas, bukan sombong maksudnya, lihatlah Tuhan, lihatlah pertolongan Tuhan. Oke, kita nggak bisa dengar secara langsung, oke, kita nggak bisa lihat Tuhan secara langsung, kita nggak bisa pegang tangannya secara jasmani, tapi semua perkataan Tuhan, kekuatan Tuhan ada di firman-Nya. Oke, kita nggak ngerti, baca aja firman-Nya. Oke, kita nggak mau baca, kita masih, mata kita masih berkaca-kaca, oke, putar musik rohani biar nguatin kita. Oke, kita masih nggak ngerti gimana Tuhan bisa nolong melalui musik. Sekarang firman Tuhan ada yang bisa ada suaranya. Ketik di Google, lihat apa ayat-ayat yang menguatkan saat hancur hati, saat dalam kesedihan, saat dalam kekecewaan sama beberapa orang, saat dalam penyakit. Ada, cari di Google ayatnya dan biarlah ayat itu ngomong sendiri melalui aplikasi. Ada aplikasi Alkitab yang ada audionya, dia bisa bicara sendiri, ulang-ulang terus. Sekalipun kita masih belum merasakan apa, ulang terus. Percaya aja firman Tuhan, itu Tuhan sendiri. Tuhan berkuasa atas apapun itu. Masalah kapan benar-benar kita merasakan kekuatan baru, gairah baru, semangat baru, dipulihkan, disembuhkan hati kita, dibukakan jalan pikiran kita. Itu Tuhan yang tahu waktunya. Tapi bagian kita harus datang ke Tuhan, serahkan hati kita, serahkan roh kita, serahkan iman kita, tetap teguh sama Tuhan. Itulah senjata kita. Senjata kita manusia yang takut akan Tuhan adalah iman di dalam Tuhan. Hanya itu. Kita nggak bisa pegang pikiran kita. Hello, kejedot dikit bisa hilang ingatan. Semua isi otak itu bisa, atau secara medis, aliran darah di otak terhambat, stroke, nggak bisa mikir orang paling pintar apapun. Apa? Andalin fisik, tangan, kaki, keserempet dikit sama motor, jatuh dikit, patah. Apa? Mengandalkan apa coba? Koneksi, keluarga. Hello, semua manusia bisa menyerang, bisa nggak mau nolong, nggak usah. Kalau ada orang yang mengasihi kita, puji Tuhan, tapi jangan mengandalkan 100%. Karena kita akan terjebak di situ. Karena yang boleh kita andalkan 100%, ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membuat orang-orang sekitar kita itu berbuat baik atau menolong. Itu pun karena Tuhan. Bukan karena mereka punya niat baik. Manusia pada dasarnya nggak takut Tuhan. Semua pasti punya niat hati karena saling menguntungkan aja. Nggak tulus. Nggak ada manusia yang tulus. Nggak ada manusia yang 100% tulus. Nggak ada manusia yang 100% nggak egois. Karena memang manusia tanpa Tuhan itu seperti digerakkan oleh hawa nafsu kan. Nafsu dendam, nafsu egois, nafsu serakah.
dan lain-lain. Nggak usahlah kita bahas nafsu-nafsu buruk di luar Tuhan. Wow. Jadi peganglah senjata kita, iman di dalam Tuhan. Maka musuh-musuh kita nggak akan bisa menghancurkan kita. Dan hati kita nggak akan takut. Kalau kita serahkan hati kita sama Tuhan, roh kita sama Tuhan, roh kita nggak akan gentar. Karena ada Tuhan di dalam hati kita, ada roh Tuhan di dalam roh kita. Emang ada yang bisa nakutin Tuhan? Enggak, yang ada dihajar balik sama Tuhan. Jadi ayo sekali lagi Tuhan ingatkan, jangan pernah kita berjuang sendirian. Sekalipun secara fisik kita terlihat sendiri dalam aspek hidup kita dalam berjuang, mungkin gak ada yang mendukung 100%, kita terasa berjuang sendiri. Tapi ayo kita sertakan Tuhan. Itulah yang menjadi perisai kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga apapun ke depannya, kita gak akan babak belur sampai mati. Boleh ada tantangan, itu semua ada jatahnya. Tapi kita gak akan mati karena tantangan atau karena proses. Seperti di firman, sebelah kiri 10.000 rebah, 10.000 rebah sebelah kanan. Kita yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang merendahkan diri berharap sama Tuhan, yang memegang iman kita di dalam Tuhan, kita akan tetap tegak berdiri sampai selama-lamanya, sampai di kekekalan. Kenapa kita tetap tegak berdiri di dalam Tuhan? Karena selamanya Tuhan mau kita menyembah Dia. Dia gak mau kita mati sama tekanan, sama serangan apapun. Dia gak mau kita mati. Dia gak mau roh kita mati. Dia gak mau iman kita mati. Dia gak mau jiwa kita mati. Karena Dia mau kita tetap hidup untuk menyembah Bapa selama-lamanya sampai di surga kelak. Bagian kita, pekerjaan kita yang menyembah terus. Gak ada yang lain nanti pekerjaan kita di surga. Oke. Di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi di sini diartikan, tidak mudah memang untuk selalu mempertahankan gairah yang stabil di dalam Tuhan. Tapi bagian kita adalah terus meminta untuk betah di dalam Tuhan, meminta sama Tuhan dengan kerendahan hati. Maka Tuhanlah yang akan membuat kita menikmati nikmatnya, kudusnya, bait-Nya, dan kemurahannya di hidup kita. Hidup memang berproses, tapi kembali lagi, komitmen itu adalah harga mati yang tetap dilakukan tanpa apapun alasannya. Jadi mari terus meminta sama Tuhan, hati yang berharap, hati yang berserah, bahkan hati yang mengasihi. Seperti Bapa sudah lebih dulu mengasihi kita tanpa lelah. Bapa mengasihi kita, menolong kita, memperhatikan kita, memberikan yang terbaik buat kita, menyediakan apa yang kita perlukan sampai detik ini, bahkan selamanya nanti. Tuhan tetap tanpa lelah memberi yang terbaik dan mengasihi kita. Jadi mari tanpa lelah juga kita terus mengasihi Tuhan. Dengan segala kekurangan kelemahan kita, tapi tanpa lelah, kita tetap kembali sama Tuhan. Jangan kembali sama Tuhan berdasarkan pikiran, berdasarkan perasaan, atau keadaan yang dialami. Sekali komitmen, selamanya komitmen tanpa alasan apapun. Kuncinya hidup bergaul dalam Tuhan adalah terus meminta Tuhan, beri hati dan roh
atau gairah yang baru setiap hari. Amin. Wow, kuncinya meminta. Bagian kita terus komitmen tanpa dibawa oleh perasaan hati. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jangan karena ada tantangan, pikiran mumet, hati gak enak, gak mau Tuhan-Tuhanan dulu. Salah. Justru makin mumet, makin sesak nafas karena masalah, tantangan, makin harus lari langsung ke Tuhan. Dan minta aja. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru, berikan aku hati yang lebih lagi mengandalkan Engkau. Hatiku lagi kering ini, hatiku lagi mati rasa ini untuk menyembah. Berikan aku hati yang menyembah lagi Tuhan. Minta aja, Tuhan gak akan marah. Siapapun anak-anak yang datang kepadanya, dia terima dengan kebesaran hatinya. Dia gak akan tahan dulu di gerbang. Hatimu kudus gak? Hatimu tulus gak? No, dia akan terima. Bahkan apa yang kita minta, kalau itu mendatangkan kebaikan, apalagi kalau kita minta hati yang haus akan Tuhan, dia pasti berikan. Jadi kembali lagi, ketika pikiran sangat mulai jauh dari Tuhan, hati sangat mulai kering di dalam Tuhan, ayo tetap komitmen, tetap melakukan tanpa alasan apapun, tetap komitmen melakukan, lari ke Tuhan, larikan hati kita ke Tuhan, larikan pikiran kita yang hancur, yang mumet ke Tuhan, larikan seluruh aspek hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita ke Tuhan, titik. Maka Tuhanlah yang tahu seruan hati kita, tanpa kita meminta pun dia tahu, oh anak ini hatinya lagi kering karena masalah, aku mau kasih kesejukan di hatinya. Hatinya lagi penuh tanda tanya karena tekanan, aku mau kasih jawaban di hatinya. Tuhan pasti kasih apa yang terbaik buat kita. Tapi seringkali manusia meminta apa yang diinginkan, dan yang diinginkan itu malah menjerumuskan akhirnya. Makanya sepertinya gak nemu, Tuhan gak ngasih, dan kita makin ngedumel, kita makin sungut-sungut. Kalau memang belum saatnya kita terima, ya berarti itu belum terbaik versi Tuhan. Berserah penuh aja. Tapi kalau ada yang tiba-tiba kita terima, ya itu sudah terbaik menurut Tuhan, tanpa kita ngotot-ngotot, ngos-ngosan untuk mendapatkannya. Wow. Kuncinya tetap kembali sama Tuhan, lari ke Tuhan apapun keadaannya. Sekalipun tubuhmu, jiwamu, hatimu, pikiranmu hancur, remuk, penuh beban, lari aja ke Tuhan. Dan minta kekuatan dari Tuhan, hati yang baru sama Tuhan. Bahkan tanpa meminta pun, Tuhan juga pasti kasih. Yang penting mendekat dulu sama Tuhan. Karena kembali lagi, Tuhan gak akan memaksa manusia di bumi mendekat sama dia. Gak akan maksa. Tuhan mungkin kasih beberapa clue, ada pertolongannya, ada mujizatnya, supaya kita sadar kembali ke Tuhan. Tapi dia gak akan maksa, karena kita adalah ciptaan yang diberikan pilihan bebas. Pilih berkat atau kutuk, pilih Tuhan atau kematian. Gak pilih Tuhan, ya pilih kematian akhirnya, cepat lambat. Kematian dalam banyak hal, bukan hanya masalah hilang nyawa secara jasmani. Kematian gairah, kematian yang lainnya lah. Wow, minta. Seperti ada di firman-Nya, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi apa ada yang Tuhan gak bisa kasih? Yang ada Tuhan gak kasih kalau itu gak terbaik untuk kita. Tapi kalau itu terbaik, apalagi kita minta hati yang rindu sama Tuhan, Tuhan pasti kasih dong. Puji Tuhan. Terus Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang
Tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi di sini benar-benar dibukakan. Di kemah Tuhan, di tempat kediaman di surganya yang kudus, yang hanya berlaku dan yang mahal harganya, hanyalah sorak-sorak kita, pujian penyembahan kita, bahkan mazmur kita sama Tuhan. Mazmur itu pernyataan iman kita dan yang kita tuangkan dalam bentuk nyanyian. Seperti selalu saya mulai 2 hari belakangan ini, saya menyanyikan kebaikan Tuhan, itu bermazmur. Jadi itulah yang mahal harganya untuk Tuhan, sekarang maupun nanti di surga. Yang mahal harganya ya pujian-pujian kita, penyembahan kita, sorak-sorak kita kepada Tuhan. Jadi mari terus kita rindukan itu, hati yang terus menyembah Tuhan, hati yang terus bersorak-sorak sama Tuhan, hati yang terus memuji Tuhan tanpa henti. Jangan dipengaruhi keadaan lagi. Di surga nanti memang fokus menyembah, karena gak ada keadaan apapun yang membuyarkan fokus kita. Tapi di bumi memang begitu banyak keadaan, hal-hal yang bisa membuyarkan fokus kita. Tapi di sini Tuhan kasih kebenarannya. Mahalnya harga diri kita di dalam Tuhan, kalau kita tetap menyembah, bersorak-sorak akan kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, dan bermazmur sama Tuhan. Menyembah itu satu paket dengan doa, dan menyembah itu pasti didasari sama iman. Jadi iman, doa, menyembah, bersorak, memuji, bermazmur itu satu paket lengkap yang harganya mahal di hadapan Tuhan. Karena itu gak bisa dimanipulasi. Hati yang menyembah itu gak bisa ecek-ecek. Tuhan tahu hati menyembah atau songong, hati menyembah atau sok-sok menyembah supaya dilihat doang. Benar-benar bersorak dari hati terdalam atau bersorak supaya dilihat gede aja suaranya saat nyanyi sama orang. Dan ada kesaksian pendeta bilang, pujian, penyembahan itu bukan dinilai sebatas lagu. Saya juga sangat tertegur dan dibukakan di situ. Pujian sama Tuhan itu bukan berarti menyanyikan lagu yang gembira, no. Dan menyembah itu bukan berarti menyanyikan lagu yang slow, yang agak sedih, yang agak syahdu, bukan. Saya juga sangat tertegur situ. Pujian itu dimaksudkan ketika kita bersyukur atas apa yang sudah kita alami atau Tuhan berikan. Misal kita mau makan, itu kita memuji Tuhan saat kita bilang, Tuhan berkatilah makanan ini, karena makanannya sudah ada. Jadi itu kita memuji. Terus misal kita butuh apa, ternyata Tuhan kasih. Kita butuh kendaraan, Tuhan kasih. Kita butuh promosi jabatan, Tuhan kasih. Apa yang sudah terlihat dan kita bersyukur, itu adalah memuji Tuhan, bersyukur pada apa yang sudah ada. Tapi kebanyakan orang juga udah Tuhan sediakan, udah Tuhan jawab doanya, malah lupa diri, lupa Tuhan. Merasa karena dia, no, apapun yang baik yang bisa terjadi itu dari Tuhan. Gak akan muncul sendiri. Kepintaran kita, otak kita bisa bekerja itu pun dari Tuhan. Jadi jangan merasa kita dapat apapun dari otak kita. No, bohong banget. Dan menyembah, di sini saya juga dibukakan banget. Bukan sebatas lagu yang slow, lagu yang mendayu-dayu, yang syahdu, menyembah Tuhan. No, menyembah itu dalam segala aspek hidup kita, dan lebih lagi dalam, saya benar-benar dibukakan di situ. Menyembah adalah wujud kita tetap memuji Tuhan sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi atau tidak terjadi. Apa yang kita harapkan, misal sembuh dari penyakit, masih belum sembuh, tapi kita tetap memuji Tuhan. Kita
tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap serahkan sukacita kita sama Tuhan. Itu menyembah. Sekalipun belum terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Itu menyembah. Bukan hanya menyanyikan lagu slow. Wow. Dan di sini dibukakan lagi, mari kita pegang harga yang mahal di mata Tuhan. Pujian, penyembahan, doa, iman, sorak-sorai, dan bermazmur. Itu yang mahal. Dan itu yang membuat diri kita terlihat mahal di mata Tuhan. Jadi lebih penting mana? Kita terlihat berharga atau mahal di mata Tuhan, atau terlihat berharga di mata dunia? Makanya orang kebanyakan sekali melenceng fokusnya ketika mau terlihat mahal di depan dunia dengan sebisa mungkin operasi plastik, suntik ini itu biar kinclong, ubah ini itu biar dipuji, curi ini itu biar terlihat kaya raya, lakukan ini itu yang gak halal, yang penting terlihat berhasil. Kalau fokus untuk dilihat dunia, ya akan jatuh ke pencobaan-pencobaan, dan jelas itu terkutuk di hadapan Tuhan. Jelas ada harga yang harus dibayar, apalagi kalau menggunakan ilmu-ilmu gaib, susuk, dan sejenisnya demi keberhasilan, demi tetap awet muda, demi kesuksesan, demi ini itu, terkutuk di hadapan Tuhan. Sudah jelas ada harga yang mahal yang harus dibayar. Tapi kembali, kalau fokus kita, kalau kita sadar yang mahal, yang berharga di mata Tuhan, yaitu doa, penyembahan, iman kita, pujian kita, sorak-sorai kita, mazmur kita, ya kita akan terus menggali itu. Kita akan terus mau belajar tentang kebenaran firman-Nya, mau haus akan Tuhan. Pasti kalau kita tahu apa yang Tuhan mau, masa sih kita gak berusaha, kita gak berjuang dengan apa yang kita bisa, dengan terus komitmen, membuat Tuhan tersenyum melihat kita yang menjaga harga yang mahal yang Tuhan sudah titipkan sebenarnya sama kita. Roh berdoa, keinginan menyembah, keinginan memuji, Tuhan sudah titipkan sama kita sejak Dia menghembuskan kita rohnya. Tuhan udah titipkan. Tapi kenapa semakin pudar roh Tuhan itu di hidup kita sejak jatuh ke dalam dosa? Oke, pernah jatuh ke dalam dosa awal, yaitu Adam dan Hawa. Memang kita terpisah dari Tuhan. Tapi setelah itu Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita kembali lagi connect ke Tuhan. Jadi kembali connect ke Tuhan yang membuat semakin connect, semakin nyambung, ya tetap kembali melalui doa, penyembahan, pujian, sorak-sorai, bermazmur, iman. Itu terus. Dan itu juga harga yang mahal, itu juga yang kita bawa di surga kelak. Hanya itu yang berlaku. Tuhan gak butuh jabatan, Tuhan gak butuh wajah paras tampan cantik, Tuhan gak butuh kulit yang kinclong atau awet muda, berasa gak tua-tua udah sampai 70 tahun. Tuhan gak lihat itu. Itu kita tinggalkan di dunia, jadi debu tanah juga nanti. Tuhan gak butuh mobil mewah, tas mewah, rumah mewah. Tuhan gak butuh, dan itu gak berharga. Itu tetap debu di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tahu itu gak berharga di hadapan Tuhan, itu hanya debu di hadapan Tuhan, masa kita berjuang untuk sesuatu yang gak berharga? Kita berharga loh. Buktinya kita diselamatkan dari kutuk dosa. Kita berharga. Bukan karena kita tidak berdosa baru kita berharga, no. Mungkin kita masih berdosa, berbuat dosa.
Tapi kalau kita tetap menjaga hubungan yang erat dan tahu nilai yang berharga yang Tuhan mau dari hidup kita saat ini dan kelak, ya itulah yang kita asah, kita jaga, bahkan kita kembangkan lebih dalam. Jadi mari meminta sama Tuhan. Oke, kita nggak kuat dalam doa, penyembahan, apalah itu, semacam di awang-awang. Oke, tapi kalau kita tahu kebenaran itu, jangan kita pura-pura bodoh lagi. Jangan kita pura-pura nggak merasa itu benar. Tuhan udah bilang, emang pernah Tuhan tarik omongannya? Enggak. Emang pernah Tuhan berkelit? Enggak, yang ada manusia kayak gitu. Hari ini bilang ini, besok bilang itu. Kalau Tuhan sudah bilang yang berharga di hadapannya dan yang membuat kita terlihat berharga di mata Tuhan, kalau kita tetap hidup dalam penyembahan, dalam puji-pujian, dalam sorak-sorai, dalam doa, dalam iman dan bermazmur, ya udah kita galilah di situ. Oke, kita masih punya kesibukan apapun, pekerjaan, mimpi apapun gak apa-apa, Tuhan juga pasti berkati. Tapi jangan sampai hal mahal itu yang berharga sama Tuhan terkikis, bahkan hilang, bahkan gak kita pertahankan harta mahal yang berharga di mata Tuhan dalam diri kita, baik di bumi maupun di surga nanti. Itulah harta mahal yang berharga versi kacamata Tuhan. Kalau versi kacamata dunia, apa tuh doa, apa tuh menyembah? Nggak nambah deposito menyembah, nggak nambah awet muda menyembah, nggak nambah otak makin Pentium 10,0 menyembah. Nggak masuk akal buat mereka. Tapi buat kita, yang kita disadarkan sama kasih dan kebenaran firman, ayo jangan buang-buang waktu. Ayo terus hidup dalam menyembah, berdoa, pertahankan iman kita, bermazmur terus sampai selama-lamanya. Amin. Terus terakhir di Mazmur 27 ayat 10, 13 dan 14. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Teguh di dalam Tuhan. Oke, maaf, di ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi mungkin sudah sering banget kita dengar, ya tetap kita pegang ini. Sekalipun ayahku dan ibuku, sekalipun orang-orang yang kita percayai, yang awalnya mengasihi kita, meninggalkan kita, namun Tuhan menyambut kita. Gak usah diawang-awang lah, seperti Bapa menerima anak bungsu, dia tetap menyambut. Jadi bersyukurnya kita gak pernah sendiri di hidup ini. Bukan berarti kita gak menghargai orang tua kita atau orang-orang yang mengasihi kita. Tetap kita bersyukur karena kita dikasihi, itu karena berkat Tuhan. Bukan karena kitanya layak dikasihi, karena berkat Tuhan juga kita bisa dikasihi orang. Tapi sekalipun, karena manusia pasti terbatas, sekalipun kasih mereka terbatas atau kita seperti terbuang, kita seperti ditinggalkan, mungkin karena satu dan lain hal, atau karena mungkin kita punya salah juga, ya jangan kita terpuruk dalam hal itu. Karena Tuhan bilang, Tuhan menyambut kita. Sekalipun kita sedang dalam dosa, Tuhan menyambut kita. Dia, Tuhan, yang menyucikan kita, bukan kita yang menyucikan kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Sendiri tidak sama dengan hidup dalam kesendirian. Kalau sendiri, ya mungkin lagi orang-orang lagi pada pergi aja. Tapi hidup dalam kesendirian, yaitu sama artinya merasa tidak ada Tuhan di hidup ini. Ada Tuhan, jadi kita gak pernah hidup dalam kesendirian. Jangan pernah mau hidup dalam kesendirian. Jangan pernah hidup dalam kesepian.
karena selalu ada Tuhan dalam keadaan sedang sepi apapun. Amin. Terus di sini dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ini juga saya benar-benar dibukakan lagi. Di sini diingatkan, komunitas di mana kita ada sangat juga mempengaruhi pola pikir dan cara pandang kita tentang Tuhan. Karena kalau di sekitar kita tetap melihat yang baik tentang Tuhan, maka secara roh kita akan semakin terbangun iman kita. Tapi kalau komunitas di mana kita ada, komunitas atau orang-orang sekitar kita nggak percaya sama Tuhan atau bersungut-sungut terus sama Tuhan atau mengkritik Tuhan terus-menerus, maka kalau lama-kelamaan kita tetap di situ, di komunitas itu, cepat atau lambat itu mempengaruhi iman atau roh kita di dalam Tuhan. Yang mungkin awalnya kita masih sangat positif tentang kebenaran firman, sangat teguh. Tapi bisa tercemar kitanya kalau kita bertahan atau nggak lari dari pergaulan demikian. Jadi carilah pergaulan komunitas yang membangun iman kita. Ya mungkin dari ke ibadah dulu, terus persekutuan rohani, atau banyak dari kebenaran firman, dibaca firman secara langsung, atau dari media sosial, dari YouTube, dari radio, dari podcast, banyak. Itu termasuk komunitas juga. Jadi jangan kita mau terhanyut di komunitas yang tidak percaya Tuhan, apalagi yang menghina Tuhan, jangan. Karena lama-kelamaan seperti ada di firman-Nya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya lama-kelamaan kalau kita tenggelam di situ, ya kebiasaan kita takut akan Tuhan, kebiasaan kita merenungkan firman, kebiasaan kita menaruh iman di dalam Tuhan pasti luntur pelan-pelan karena kita daging, kita lemah. Kalau enggak memilih komunitas atau hal-hal yang mendukung iman pengharapan kita sama Tuhan. Oke, kita enggak punya komunitas seperti itu, tapi kita bisa pilih hal-hal di sekitar kita. Tetaplah berbau takut akan Tuhan. Telinga kita dengar tentang kebenaran, mata kita melihat firman atau kebenaran, hati kita biasakan, kita isi firman atau kita tumbuhkan iman kita lebih dalam Tuhan. Banyak harus kita bangun itu, karena kembali lagi kita tahu yang berharga di mata Tuhan, yang berharga dari hidup kita menurut kacamata Tuhan, ya kembali doa, penyembahan, sorak-sorai, pujian, ucapan syukur, bermazmur itu. Jadi itulah yang kita bangun, dan itulah kita cari pergaulan itu, atau kita bangunlah hal-hal yang mendukung itu di hidup kita. Amin. Terus dikatakan di sini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Ini ada di kitab Yosua, ini dikatakan ke Yosua pada saat dia melanjutkan perjuangan Musa. Jadi kenapa dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena Tuhan tahu ke depannya betapa cepatnya hati kita itu down. Hati kita itu mencele-mencele akibat tekanan atau hantaman yang terasa lebih besar dari kita. Tantangan yang terasa lebih kuat dari kita. Ya emang kita nggak kuat. Tapi kuncinya di sini Tuhan bilang nantikan Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan setiap detik, setiap saat, setiap hari. Maka Tuhanlah yang akan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tapi kalau kita nggak berharap sama Tuhan, nggak berserah sama Tuhan, nggak menantikan kekuatan dari Tuhan setiap hari, bahkan setiap detik, maka kita memang gampang sekali hati kita nggak kuat, iman kita nggak kuat, hati kita nggak teguh, iman kita nggak teguh. Itu terlalu gampang dikalahkan sama hantaman dunia, sama tantangan, proses, bahkan sama tipu muslihat si jahat. Jadi kuncinya nantikan Tuhan, berharap sama Tuhan, berserah sama Tuhan, andalkan Tuhan. Amin.
supaya kehidupan kita stabil, langkah kita stabil, nggak pincang. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu sempurna, melebihi akal pikiranku. Ku mau terus berharap padamu, Engkaulah sumber segala sumber, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus memberkati, kita berharga sekarang dan selama-lamanya. Amin.